Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang budget biaya administrasi dan budget biaya penjualan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anissa dengan NIM 64190095, kelas 644B25. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Yang pertama, saya ingin membahas tentang pengertian budget biaya administrasi. Budget biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang telah terjadi yang terdapat di lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi seluruh jenis rencana biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu biaya administrasi tersebut dibebankan yang terkaitkan dengan departemen mana biaya tersebut telah terjadi. Kegunaan budget biaya administrasi. Kegunaan budget biaya administrasi terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan budget biaya administrasi secara umum dan budget biaya administrasi secara khusus. Kegunaan budget biaya administrasi secara umum memiliki 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama, pedoman kerja. Budget atau anggaran akan membantu manajemen untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan semula, yakni tujuan jangka panjang, dan begitu target perusahaan akan tercapai dengan baik karena setiap anggota tidak memiliki tujuan sendiri-sendiri. Yang kedua, koordinasi kerja. Karena memiliki tujuan yang sama, setiap karyawan akan dengan mudah berkoordinasi dengan baik dan mampu bekerja sama dengan bagian tim untuk mencapai tujuan tersebut, saling menunjang satu sama lain, dan bekerja sama adalah kunci keberhasilan sebuah perusahaan dan tidak diragukan lagi akan dicapai oleh perusahaan bila menerapkan budget yang anggaran dalam proses bisnis mereka. Yang ketiga, evaluasi dan pengawasan kerja. Anggaran mampu membatasi dan memberikan pengarahan terhadap setiap elemen dalam perusahaan agar terus berjalan sesuai dengan tujuan. Hal ini juga sekaligus membantu untuk mengevaluasi kinerja setiap elemen tersebut. Sedangkan secara khusus mempunyai kegunaan antara lain sebagai dasar untuk menyusun budget kas karena sebagian dari biaya administrasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, sedangkan sebagian lain dari biaya administrasi tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, seperti misalnya biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan sebagian administrasi umum. Selanjutnya, adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi. Data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Yang kelima, metode depresiasi yang dipakai perusahaan. Yang keenam, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Bentuk budget biaya administrasi. Bentuk budget biaya administrasi yaitu sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, maka budget biaya administrasi tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan, tetapi harus cukup sistematis dan terperinci.
Selanjutnya ada budget biaya penjualan. Budget biaya penjualan adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di dalam lingkungan bagian penjualan, serta biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan penjualan, yang di dalamnya meliputi tentang biaya rencana penjualan dan waktu biaya penjualan tersebut terjadi dan dibebankan. Selanjutnya ada kegunaan budget biaya penjualan. Kegunaan budget biaya penjualan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kegunaan budget biaya penjualan secara umum. Budget biaya penjualan memiliki 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai 1. Pedoman kerja, 2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan yang ketiga untuk pengawasan kerja. Kegunaan budget biaya penjualan secara khusus yaitu budget biaya pemasaran berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena sebagian dari biaya pemasaran memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Ada pula data dan informasi untuk menyusun budget biaya penjualan. Data dan informasi untuk menyusun budget biaya penjualan terbagi menjadi 5. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, faktor internal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri seperti A. Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualan. B. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan seperti tentang pemilihan seluruh distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penempatan harga jual, dan sebagainya. Yang C. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang D. Tenaga kerja yang tersedia baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Dan yang E. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasnya di waktu yang akan datang. Yang kedua, faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor eksternal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terdapat budget penjualan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: yang pertama, keadaan persaingan di pasar. Yang kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk. Yang keempat, tingkat penghasilan masyarakat. Yang kelima, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun. Yang keenam, agama, adat, istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Yang ketujuh, berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Yang kedelapan, keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Yang kesembilan, kemampuan teknologi barang-barang, substitusi selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya, dan sebagainya. Bentuk budget biaya penjualan. Bentuk budget biaya penjualan yaitu sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain,
maka budget biaya penjualan tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Sekian penjelasan pembahasan tentang budget biaya administrasi dan budget biaya penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.